Halo sahabat misterius, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama kami di channel RJ45 MPA. Cerita misteri ini akan membuat adrenalin kamu meningkat dan menjadikan kamu lebih berani dalam menghadapi situasi yang sepi dan sunyi dimanapun kamu berada, dan akan membawa kamu seolah-olah ada di dunia lain. Sebelum lanjut cerita ini, jangan lupa like, subscribe dan bunyikan lonceng channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Gerbang terlarang Gedung Juang 45. Jejak yang tertinggal. Pagi itu, udara di sekitar Gedung Juang 45 terasa sedikit berbeda. Pagi yang cerah dengan matahari yang memancar dari balik langit biru, namun ada perasaan aneh yang melayang di sekitar gedung bersejarah itu. Gedung Juang 45, yang dulunya menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia, kini berdiri kokoh di tengah kota. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa gedung ini menyimpan banyak cerita yang tak terungkap. Ardi, seorang pemuda yang baru saja bergabung dengan tim pengelola Gedung Juang 45, sedang memulai hari pertamanya di sana. Dia adalah seorang sejarawan muda yang tertarik dengan kisah-kisah bersejarah Indonesia, namun tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaannya di gedung itu akan membawanya pada misteri yang jauh lebih besar dari yang dia kira. Sesampainya di Gedung Juang 45, Ardi disambut oleh Pak Haris, kepala keamanan yang sudah lama bertugas di sana. Wajah Pak Haris tampak serius, seolah ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Selamat datang, Ardi. Saya sudah menunggu Anda. Ada sesuatu yang perlu Anda ketahui, kata Pak Haris sambil mengajak Ardi masuk ke dalam gedung. Mereka berjalan melewati lorong-lorong panjang yang dipenuhi dengan gambar-gambar pahlawan nasional, serta peralatan perang zaman dahulu yang terawat dengan baik. Ardi mengagumi bagaimana gedung ini tetap menjaga semangat perjuangan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, sebuah aura tak terlihat yang terus mengikutinya. Setelah beberapa menit berjalan, Pak Haris berhenti di depan sebuah pintu tua yang terletak di ujung lorong. Ini adalah ruangan yang jarang dibuka, katanya dengan suara pelan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang ruangan ini. Pintu itu terbuka dengan suara berderit, dan Ardi terkejut melihat sebuah ruangan yang terlihat berbeda dengan bagian gedung lainnya. Tidak ada perabotan atau barang yang biasa ditemukan di ruang pameran, hanya ada meja kayu tua dengan banyak berkas-berkas berdebu yang tergeletak di atasnya. Di dinding ruangan itu, terdapat sebuah gambar pahlawan nasional yang tampak sedang melangkah menuju medan perang, tetapi ada sesuatu yang aneh, matanya seolah mengikuti setiap gerakan Ardi. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip penting. Namun, sejak bertahun-tahun yang lalu, tidak ada yang pernah menggunakannya. Beberapa orang mengatakan ada hal-hal aneh yang terjadi di sini. Pak Haris menjelaskan dengan nada serius. Ardi merasa ada yang tidak beres. Sejak masuk ruangan ini, hawa dingin tiba-tiba terasa begitu kuat, meskipun di luar cuaca sangat terik. Dia mendekati meja itu, dan matanya tertuju pada sebuah tumpukan berkas yang lebih baru dari yang lain. Salah satunya memiliki segel merah yang tampak terpecah. Tanpa sengaja, Ardi membuka berkas tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah surat lama yang telah memudar, namun tulisan tangan yang ada di sana cukup jelas untuk dibaca. Jangan biarkan siapapun menemukan pintu ini. Jika pintu itu terbuka, mereka akan tahu segalanya. Ardi merasakan ketegangan yang luar biasa. Penasaran, dia mencari lebih lanjut di sekitar meja. Tiba-tiba, di balik berkas-berkas itu, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Di atas kotak itu terukir simbol yang tidak dikenalinya, namun terasa familiar. Sebelum Ardi sempat menyentuh kotak tersebut, Pak Haris dengan cepat mendekatinya dan berkata dengan nada tegas, "Jangan buka itu, Ardi."
Ada alasan mengapa tempat ini terkunci dan dilupakan. Namun, rasa penasaran Ardi sudah meluap. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus ditemukan. Dengan tangan gemetar, Ardi membuka kotak itu. Di dalam kotak, terdapat sebuah foto lama yang menunjukkan Gedung Juang 45, namun ada perbedaan mencolok. Gambar itu memperlihatkan gedung yang sangat berbeda dengan keadaan saat ini. Gedung itu tampak lebih besar, dengan beberapa bagian yang tampak tertutup oleh kabut, dan di sudut kanan bawah foto, ada seorang pria yang wajahnya hampir sepenuhnya tertutup oleh bayangan gelap. Ardi merasa seperti ada sesuatu yang menyelubungi dirinya, seakan dia baru saja membuka pintu ke dalam dunia yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang dia bayangkan. Sebelum dia sempat mencerna lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ardi menoleh, dan di ambang pintu, berdiri seorang wanita muda dengan mata yang tajam dan penuh teka-teki. "Kau telah menemukan sesuatu yang tak seharusnya kau temui," kata wanita itu, suaranya datar namun penuh ancaman. "Siapa kamu?" Ardi bertanya, suara gemetar. Wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku adalah orang yang telah lama mencari jawaban yang sama. Dan aku tahu, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar sejarah." Sementara itu, Pak Haris berdiri dengan wajah khawatir. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Gedung ini menyimpan lebih dari sekadar kenangan sejarah. Ada sesuatu yang telah bangkit, dan kita semua mungkin tidak akan selamat." Bayangan yang menyusup. 2 hari telah berlalu sejak Ardi pertama kali membuka kotak kayu di ruangan tersembunyi Gedung Juang 45. Selama 2 hari itu, perasaan cemas dan ketegangan yang melingkupi dirinya semakin memburuk. Surat yang dia temukan, serta foto misterius yang menggambarkan gedung yang jauh lebih besar dan gelap, terus menghantuinya. Ardi merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat itu, dan semakin ia mencoba menggali, semakin ia merasa seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mengawasinya. Pagi itu, Ardi kembali datang ke gedung dengan niat untuk menyelidiki lebih lanjut, meski ada perasaan aneh yang mengganggu. Pak Haris sudah mengingatkan dengan tegas agar ia berhati-hati, tetapi Ardi merasa dia tidak bisa mundur begitu saja. Kebenaran seolah memanggilnya. Sesampainya di Gedung Juang 45, Ardi langsung menuju ruang lama tempat dia menemukan kotak tersebut. Namun, ketika dia sampai di depan pintu ruangan itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pintu yang semula terkesan terkunci rapat kini terbuka sedikit, seakan menunggu seseorang untuk masuk. Namun, ketika Ardi melangkah mendekat, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Bayangan samar melintas di balik jendela kecil ruangan itu, seperti seseorang yang sedang bergerak di dalam. Ardi tidak bisa memastikan apakah itu hanya perasaan, atau jika benar ada orang lain di dalam sana. Dia menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu itu perlahan. Saat pintu terbuka, ruangan itu tampak seperti biasa, hampa dan penuh dengan debu. Tidak ada tanda-tanda bahwa siapapun baru saja berada di sana. Namun, Ardi tahu bahwa ruangan itu menyembunyikan lebih banyak dari yang terlihat. Saat melangkah masuk, Ardi merasa seperti ada mata yang mengamatinya, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar. Suara langkah kakinya bergema di lorong-lorong sepi Gedung Juang, namun tak ada balasan dari suara lain. Hanya ada keheningan yang semakin mengganggu. Ada sesuatu yang tidak beres, gumam Ardi, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Pikirannya teralihkan oleh suara pintu berderit dari belakang. Pak Haris datang mendekat, wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. "Apa yang kamu cari, Ardi?" tanya Pak Haris dengan nada yang penuh perhatian, namun ada sedikit keraguan di mata tuanya. "Pak Haris,
Saya merasa ada sesuatu yang tersembunyi di sini, sesuatu yang lebih besar dari sekadar sejarah perang. Saya harus tahu apa itu, jawab Ardi dengan berani, meskipun ada sedikit ketegangan di suaranya. Pak Haris menghela napas, lalu menggelengkan kepala. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, kata Pak Haris, suara rendah. Misteri yang ada di Gedung Juang ini bukan sekadar cerita lama atau arsip. Ada hal-hal yang tidak seharusnya dibongkar, Ardi. Mereka yang mencoba mencari tahu lebih jauh, tidak pernah kembali sama. Namun, Ardi tidak mendengarkan. Pikirannya sudah terfokus pada foto yang dia temukan 2 hari lalu. Foto itu jelas menunjukkan Gedung Juang 45, namun ada sesuatu yang mengganggu di sana. Gedung itu lebih besar, lebih mengerikan, dan tampaknya terhubung dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Sebelum Ardi sempat berbicara lagi, seorang wanita yang sama seperti yang ia temui sebelumnya muncul di depan mereka. Wanita itu, yang dikenalkan sebagai Maya, sekali lagi menatap Ardi dengan tatapan tajam yang penuh teka-teki. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, katanya, suara datar namun penuh penekanan. Ini bukan hanya soal gedung atau sejarah. Ada kekuatan gelap yang tersembunyi di dalamnya. Gedung Juang bukan sekadar saksi sejarah, tapi juga pintu menuju sesuatu yang lebih buruk. Ardi mencoba menahan rasa penasaran yang semakin besar. Kekuatan gelap, tanya Ardi. Apa maksudnya? Apa yang ada di dalam gedung ini? Maya menarik napas panjang dan menatapnya sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan. Dulu, gedung ini bukan hanya digunakan untuk menyimpan arsip sejarah, tetapi juga untuk menampung sesuatu yang sangat berbahaya. Seiring berjalannya waktu, sejarah ini terlupakan. Tapi ada sesuatu yang masih terjaga. Sesuatu yang tidak seharusnya dibiarkan bebas. Ardi terdiam. Jadi ada sesuatu yang terkunci di dalam gedung ini? Maya mengangguk perlahan. Sesungguhnya ada pintu lain. Pintu yang tersembunyi di dalam gedung ini yang tidak pernah dibuka oleh siapapun setelah perang berakhir. Namun, entah mengapa, saya merasakan sesuatu yang buruk mulai bangkit. Pak Haris menyela, wajahnya tampak semakin cemas. Maya benar. Ada bagian dari gedung ini yang harus tetap terkunci. Saya sudah menghabiskan puluhan tahun menjaga tempat ini, tetapi saya merasakan ada perubahan. Ardi, kamu sudah membukanya, bukan? Foto itu, dan kotak itu? Ardi mengangguk pelan. Saya membuka kotak itu, Pak Haris. Di dalamnya ada foto lama gedung ini, tapi ada yang aneh, gedung ini terlihat lebih besar, lebih gelap. Saya juga melihat gambar seorang pria yang tampaknya tertutup bayangan. Apa yang dimaksud dengan itu? Maya menatap Ardi tajam, lalu berkata, pria dalam foto itu adalah seseorang yang sudah lama terlupakan. Dia bukan hanya seorang pejuang kemerdekaan biasa. Dia adalah orang yang tahu terlalu banyak tentang kekuatan yang ada di balik Gedung Juang. Dan setelah dia menghilang, cerita itu pun dilupakan. Tetapi bayangannya masih ada di sini. Pak Haris menggelengkan kepala, tampak semakin cemas. Maya, jangan menakut-nakuti dia. Ardi, kamu harus berhenti mencari tahu lebih jauh. Namun, Ardi tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa yang terjadi jika saya terus mencari tahu? Apa yang akan keluar dari gedung ini? Tanyanya, mata penuh tekad. Maya menghela napas berat. Yang keluar bukan hanya sejarah, Ardi. Itu adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, dan jika kamu terus mencari, mungkin kamu akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Saat itu,
lampu di ruang itu tiba-tiba padam, dan semuanya terjun dalam kegelapan. Suasana menjadi semakin mencekam, dan dalam sekejap, terdengar suara langkah kaki yang aneh di lorong yang gelap. Ardi dan Maya saling berpandangan, wajah mereka pucat. Pak Haris terdiam, tampak ketakutan. "Kita sudah terlambat," kata Pak Haris dengan suara gemetar. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan yang datang entah dari mana. "Kalian sudah membuka pintu itu, sekarang semuanya akan berubah." Pintu yang tak terlihat. Kegelapan yang melingkupi gedung Juang 45 begitu tebal, seakan-akan seluruh bangunan itu menelan cahaya yang tersisa. Lampu-lampu yang biasa menerangi lorong-lorong gedung tiba-tiba padam tanpa peringatan. Suara derit pintu dan langkah kaki yang samar-samar mengisi keheningan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam gedung, sesuatu yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Ardi, Maya, dan Pak Haris berdiri dalam keheningan yang mencekam. Ardi merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya, meskipun cuaca di luar sangat panas. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar keras di telinganya. Pikiran Ardi berputar-putar. Apa yang telah dia buka? Apa yang baru saja dia temukan di dalam kotak itu? "Kita harus keluar dari sini," kata Pak Haris dengan suara gemetar, tapi matanya tampak penuh ketakutan. "Jangan biarkan diri kalian terbawa perasaan. Gedung ini bukan seperti yang kalian kira." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini, seolah mengalir dari dinding itu sendiri. "Kalian membuka pintu itu, sekarang kalian tak bisa kembali." Ardi menoleh ke arah suara itu, namun yang tampak hanya lorong kosong dan gelap. Maya melangkah maju dengan cepat, menyalakan senter kecil yang dia pegang. Cahaya senter itu hanya memantulkan bayangan panjang yang semakin memperdalam kesan misterius di sekitar mereka. "Pak Haris, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Ardi, suaranya penuh dengan keingintahuan, namun juga ketakutan. "Apa yang kalian sembunyikan dari saya?" Pak Haris terdiam lama, sebelum akhirnya ia menghela napas panjang, dan mengarahkannya untuk duduk di dekat dinding, di tempat yang lebih terang. Dulu, setelah Perang Kemerdekaan berakhir, gedung Juang ini bukan hanya menjadi tempat menyimpan arsip, tapi juga menjadi tempat percobaan yang melibatkan kekuatan yang lebih gelap. Ardi menatapnya bingung, mencoba untuk menangkap setiap kata yang diucapkan oleh Pak Haris. "Percobaan apa?" "Percobaan untuk mengendalikan sesuatu yang tak terjamah," jawab Pak Haris dengan suara yang serak, hampir seperti sebuah rahasia yang berat untuk diungkapkan. "Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, ada sebuah kelompok rahasia yang menggunakan gedung ini untuk eksperimen. Mereka mencoba membuka pintu menuju dimensi lain. Dimensi yang lebih gelap. Dan hasilnya bencana. Salah satu anggota kelompok itu hilang, dan mereka memutuskan untuk mengunci semuanya." Ardi merasa seolah dunia sekitarnya mulai berputar. Maksudnya, dimensi lain? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Maya yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Apa yang dimaksud Pak Haris adalah bahwa kelompok itu mencoba mengakses kekuatan yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Mereka memanggil sesuatu yang bukan berasal dari bumi. Pintu yang terbuka di dalam gedung ini bukan hanya metafora. Itu adalah pintu nyata yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain. Dan ketika mereka gagal, kekuatan itu tetap tertinggal, terselubung di dalam gedung ini. "Kekuatan apa?" Ardi bertanya, rasa takut mulai menjalar ke dalam dirinya. Kekuatan yang bisa mengendalikan pikiran, yang bisa mengubah kenyataan. Mereka tidak hanya membuka pintu, Ardi, mereka membiarkan sesuatu keluar. Maya menambahkan, suaranya penuh keseriusan.
Pak Haris memandang mereka berdua dengan ekspresi muram. Setelah percobaan itu, mereka menutup pintu itu dan berusaha menyembunyikan semuanya. Mereka memusnahkan arsip yang berhubungan dengan percobaan itu dan menulis sejarah yang berbeda. Tetapi beberapa di antara kita tahu kebenarannya. Kita tahu bahwa kekuatan itu masih ada, tersembunyi di balik dinding-dinding ini. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun kekuatan itu mulai kembali. Di saat itu, suara gemuruh terdengar dari dalam gedung. Bukan suara angin atau gempa, tetapi sesuatu yang lebih berat, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam dinding. Ardi dan Maya berlari ke jendela, mencoba melihat keluar, namun hanya melihat bayangan gelap yang menggerak-gerakkan pepohonan di luar gedung. Ada sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Kita harus menemukan pintu itu, kata Maya tiba-tiba, tatapannya tajam. Jika kita tidak menutupnya, semua ini akan lebih buruk. Pintu itu bukan hanya sebuah gerbang. Itu adalah sumber dari semua yang mengerikan ini. Kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Ardi merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya. Pintu itu, di mana? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Bagaimana saya bisa menemukannya? Maya menatapnya serius. Kamu sudah membukanya, Ardi. Pintu itu adalah bagian dari gedung ini. Itu ada di bawah tanah. Dan hanya orang-orang yang benar-benar ingin menemukan kebenarannya yang akan mampu melihatnya. Namun, sebelum Maya melanjutkan, suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari belakang. Tanpa berpikir panjang, Ardi menoleh dan melihat bayangan seorang pria berdiri di ambang pintu. Wajahnya tak terlihat jelas karena cahaya yang redup, tetapi ada sesuatu yang sangat tidak wajar pada sosok itu. Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tidak terbuka. Suara pria itu datang dengan nada datar dan penuh ancaman. Ardi merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Siapa kamu? Ardi berusaha bertanya dengan suara keras, namun suaranya terdengar cemas. Pria itu tidak menjawab, tetapi langkahnya semakin dekat. Kalian telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Pria itu berbicara lagi, kali ini lebih dalam, dan Ardi bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kamu bukan bagian dari mereka, bukan? Ardi bertanya, merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan sosok ini. Kamu bukan bagian dari kelompok yang dulu mengadakan percobaan itu, kan? Pria itu berhenti sejenak dan menatap Ardi. Saya adalah mereka yang terperangkap di dalam. Jawabannya begitu singkat, namun begitu mengerikan. Pak Haris dan Maya tampak terkejut. Pak Haris segera bergerak maju, mencoba menghalangi pria itu, tetapi pria tersebut hanya berdiri di tempat, seakan tidak terganggu oleh langkah mereka. Kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Suara pria itu terdengar semakin dalam, seolah datang dari kedalaman yang jauh. Ardi mulai merasa dunia sekitarnya berputar, dan tubuhnya terasa ringan. Apa yang kamu maksud dengan terperangkap? Tanya Ardi, menelan ludah. Apa yang ada di bawah tanah? Semua ini adalah jebakan, jawab pria itu, dan saat itu, seluruh gedung bergetar. Dan kalian sudah menjadi bagiannya. Pintu yang tertutup dan kebenaran yang terungkap. Kegentingan di gedung Juang 45 semakin meningkat. Suasana semakin menekan saat pria yang muncul secara misterius berdiri di ambang pintu, tatapannya kosong, namun ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalamnya. Ardi, Maya, dan Pak Haris berdiri terdiam, mencoba memahami siapa pria itu dan apa yang dia maksud dengan kata-katanya. Pria itu, yang sebelumnya tidak mengungkapkan identitasnya,
akhirnya mulai berbicara dengan suara yang dalam dan penuh teka-teki. Kalian tidak tahu apa yang telah kalian bangkitkan. Suara pria itu begitu tegas, seakan datang dari kedalaman bumi. Pintu itu bukan hanya pembuka gerbang ke dimensi lain. Itu adalah penjara, tempat kekuatan yang lebih besar dan lebih tua dari apapun yang bisa kalian pahami terkunci. Kalian baru saja membuka kunci yang telah terkunci selama berpuluh-puluh tahun. Ardi menatap pria itu dengan bingung, jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya, gerbang ke dimensi lain? Apa yang ada di bawah gedung ini? Tanyanya, matanya mencari jawaban dari pria yang tampaknya tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Pria itu tidak segera menjawab. Justru, ia melangkah maju, matanya tajam, seakan menilai apakah mereka siap untuk mendengarkan lebih banyak. Gedung ini tidak hanya menyimpan arsip sejarah, Ardi. Ini adalah tempat di mana eksperimen besar dilakukan, dan eksperimen itu bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk membuka jalan bagi sesuatu yang tidak boleh ada di dunia ini. Mereka yang mencoba membuka pintu itu, mereka yang terlibat dalam percobaan, terperangkap di dalamnya. Dan kalian telah terperangkap bersama mereka. Siapa kamu? Ardi bertanya lagi, suaranya gemetar. Apa yang terjadi di sini? Pria itu tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak menyembunyikan ketakutan yang ada di matanya. Saya adalah salah satu dari mereka. Salah satu yang dulu terlibat dalam eksperimen itu. Namun, saya tidak terperangkap sepenuhnya, saya lebih seperti penunggu. Saya dipilih untuk tetap di sini, untuk mengawasi. Mereka yang gagal terjebak di bawah, dalam dimensi itu, terkunci bersama kekuatan yang mereka coba lepaskan. Maya yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Apa yang kamu katakan itu benar. Saya juga tahu cerita ini, meskipun saya baru memahaminya belakangan. Kelompok itu mencoba membuka dimensi yang lebih gelap, dan ketika eksperimen mereka gagal, kekuatan itu mencuri sebagian dari mereka. Maya menelan ludah, kemudian melanjutkan, sekarang, yang terperangkap itu mulai merasuki mereka yang berada di dekat pintu itu. Dan kita sudah membukanya, Ardi. Kita sudah membiarkan sesuatu keluar. Kekuatan itu, apa itu? Ardi berusaha mencerna semuanya. Apa yang terjadi dengan mereka yang terperangkap? Pria itu menggelengkan kepala. Mereka yang terperangkap, mereka bukan lagi manusia. Mereka telah menjadi bagian dari kekuatan itu, menjadi bayangan yang menguasai tubuh mereka. Dan mereka yang mencoba melarikan diri, menjadi hantu yang terjebak di dalam gedung ini. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Pak Haris yang sudah lama berdiam diri akhirnya berbicara dengan suara yang serak. Dulu, mereka menyebut tempat ini sebagai pintu yang terlarang. Tempat itu, di bawah tanah, adalah ruang yang tidak seharusnya ada. Ada banyak bagian gedung yang tidak terlihat oleh banyak orang yang tersembunyi dengan rapat. Tapi sejak percobaan itu, kita semua tahu bahwa ada sesuatu yang lain di sini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ardi mengingat kembali kata-kata Maya tentang dimensi yang lebih gelap. Maksudnya, ada dunia lain yang saling tumpang tindih dengan dunia kita? Dan kekuatan itu, apa yang terjadi jika dia lepas? Pria itu menggelengkan kepala dengan sedih. Jika kekuatan itu lepas, dunia kalian akan terbalik. Yang dulunya hidup akan mati, dan yang dulunya mati akan hidup. Gedung ini adalah penjara yang menahan kekuatan itu. Dan sekarang, pintu itu terbuka. Apa yang kalian lepaskan, itu bukan hanya bagian dari dunia lain. Itu adalah makhluk yang bisa mengubah realitas. Suara dari luar gedung tiba-tiba terdengar,
dan mereka semua terdiam. Dari balik jendela yang sudah berkarat, Ardi melihat bayangan bergerak cepat di luar, seperti sosok yang berjalan dengan langkah pasti. Ada orang di luar, teriak Ardi, merasa khawatir. Maya mendekatkan dirinya ke jendela, memandang dengan seksama. Itu bukan orang biasa. Suaranya terdengar tegang. Itu adalah salah satu dari mereka. Pak Haris mengangkat alis, tampak khawatir. Itu adalah salah satu dari mereka yang terperangkap. Mereka tidak bisa meninggalkan gedung ini. Tapi mereka bisa berinteraksi dengan dunia luar. Dan mereka datang untuk mendapatkan lebih banyak. Lebih banyak pengikut. Ardi mulai merasa tubuhnya kaku. Jadi, semua ini bukan kebetulan? Kami telah dibawa ke sini karena alasan ini? Tidak ada yang kebetulan di sini, Ardi, jawab pria itu dengan suara pelan namun penuh penekanan. Gedung ini telah menunggu seseorang untuk membuka pintu itu. Dan kalian yang membuka. Maya mengambil napas panjang dan menatap Ardi dengan tatapan yang penuh arti. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus pergi ke bawah tanah, ke tempat di mana pintu itu terbuka. Di sana, kita harus menutupnya sekali lagi sebelum terlambat. Namun, saat mereka berencana untuk pergi ke bawah tanah, suara langkah kaki berat semakin mendekat. Kali ini bukan hanya satu sosok yang mendekat, tetapi beberapa. Mereka datang, kata Pak Haris, suaranya semakin gelisah. Kita tidak bisa kembali. Tidak ada lagi waktu untuk mundur. Maya menatap mereka berdua, dan kemudian berbalik menuju tangga yang menuju bawah tanah. Ikuti saya. Ardi, yang masih terkejut dengan semuanya, merasa cemas namun juga penasaran. Apa yang akan kita temui di sana? Kebenaran, jawab Maya singkat, dan mungkin akhir dari semuanya. Mereka bertiga turun menuju bawah tanah gedung Juang 45. Suasana semakin gelap dan mencekam. Lorong-lorong yang berliku semakin sempit, dan udara terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan mereka. Dalam keheningan itu, terdengar suara bisikan yang datang dari dinding. Semakin dekat, semakin keras, semakin jelas. Kalian tidak bisa menghentikan apa yang sudah terbangun. Di balik pintu, lorong-lorong bawah tanah gedung Juang 45 semakin sempit dan gelap, seolah-olah seluruh gedung itu menelan mereka satu persatu. Suasana mencekam membungkus mereka, dan hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di dinding-dinding basah dan berlumut. Pak Haris, Maya, dan Ardi berjalan dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ardi merasa seperti berjalan dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Pintu itu ada di sini, kan? Ardi akhirnya bertanya, suaranya bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Maya yang berjalan di depan menoleh dengan tatapan tajam. Ya, di sini. Tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Pintu itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat dengan mudah. Itu tersembunyi di balik dinding yang tebal, dan hanya mereka yang tahu cara menemukannya yang bisa membuka jalan itu. Pak Haris menambahkan dengan suara serius, pintu itu adalah penjara. Kita menyebutnya pintu yang tertutup. Begitu kamu menemukannya, dunia di sekitar kita akan mulai berubah. Perhatianmu akan ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata, dan ada kemungkinan besar bahwa kamu tidak akan bisa kembali. Ardi menelan ludah, rasa cemas semakin menghimpit dadanya. Jadi, kenapa kita harus membuka pintu itu? Bukankah kita malah akan membebaskan sesuatu yang lebih buruk? Karena kita tidak punya pilihan, jawab Maya dengan tenang, meskipun matanya memancarkan ketegangan yang sangat jelas.
Kekuatan itu sudah mulai bangkit. Kita harus menutupnya, atau semuanya akan hancur. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar, lebih keras, lebih mendalam. Kalian akan membuka jalan, dan kalian tidak akan bisa menutupnya. Suara itu seolah berasal dari dalam dinding, meresap ke dalam jiwa mereka. Ardi merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka. Pak Haris berhenti di depan sebuah pintu besi besar, tampak tua dan berkarat. Inilah pintunya, katanya pelan, suara penuh kelelahan. Tapi tidak akan mudah. Untuk menutupnya, kita harus mengikuti aturan yang sudah lama terlupakan. Maya mendekat dan menatap pintu itu. Apa yang kita lakukan untuk menutupnya? Tanya Ardi, suaranya kini terdengar lebih gugup. Bagaimana caranya kita bisa menghentikan sesuatu yang sudah terlepas? Ada cara, tapi itu sangat berisiko, jawab Maya, matanya masih tertuju pada pintu yang besar itu. Kita harus menghancurkan simbol yang menghubungkan dunia kita dengan dimensi itu. Simbol yang ada di dalam pintu ini. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghalangi jalannya. Pak Haris mengangguk, namun itu bukan hal yang mudah. Pintu ini bukan hanya batu dan logam. Ada energi yang terperangkap di dalamnya, dan begitu kita berusaha menghancurkannya, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang jauh lebih buruk. Ardi mendekat, mencoba untuk melihat lebih jelas. Simbol apa yang kamu maksud? Tanyanya. Maya merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah gambar tua. Ini adalah gambarnya. Sejak percobaan itu dilakukan, simbol ini menjadi penghubung antara dunia kita dan dimensi lain. Hanya dengan menghancurkannya, kita bisa menghentikan jalannya. Ardi menatap gambar itu dengan serius. Apakah ada cara lain? Menghancurkannya, apakah itu akan cukup? Maya menggelengkan kepala. Tidak ada cara lain. Menghancurkannya adalah satu-satunya cara untuk menutup pintu ini. Kalau tidak, dimensi itu akan mengambil alih. Pak Haris menarik napas dalam-dalam dan menatap pintu besi yang kokoh. Kita harus berhati-hati. Jika kita salah langkah, kita bisa membuka pintu itu lebih lebar lagi, dan apa yang keluar tidak akan bisa kita kendalikan. Maya melangkah maju dan mulai memeriksa pintu itu. Ada sesuatu yang aneh di sini. Maya mendekati salah satu sudut pintu, tempat ada ukiran yang sangat halus namun terlihat sangat kuno. Ini dia. Dia menunjuk ke arah sebuah pola rumit yang terukir di dinding. Itu terlihat seperti simbol kuno yang mencakup beberapa bentuk geometris yang saling terkait. Ardi merasa ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya, seakan-akan simbol itu berbicara padanya. Apa yang terjadi jika simbol ini tidak dihancurkan? Tanyanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Semua yang terhubung dengan simbol ini akan bebas, jawab Maya, nadanya penuh ketegangan. Kekuatannya akan terlepas, dan semuanya akan dihancurkan. Bahkan dunia kita akan berubah menjadi bayangan dari dunia lain. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pak Haris melihat ke sekitar mereka dengan waspada. Kita harus segera melakukannya. Tidak ada lagi waktu. Mereka yang terperangkap di dalam, mereka yang menjadi bagian dari kekuatan ini, akan datang ke sini. Mereka sudah mulai merasa kita ada di dekatnya. Ardi merasa gemetar. Siapa mereka? Apa yang terperangkap di dalam? Tanyanya, tak bisa menahan rasa penasaran. Mereka adalah orang-orang yang dulu mencoba membuka dimensi itu. Mereka sudah menjadi bagian dari kekuatan itu, jawab Maya, suara pelannya penuh dengan kepedihan. Mereka tidak bisa kembali. Mereka hanya ada sebagai bayangan,
terjebak antara dunia kita dan dunia lain. Suasana tiba-tiba berubah, dan suara dari luar mulai terdengar semakin jelas. Langkah-langkah berat itu semakin mendekat. "Mereka datang," bisik Pak Haris. "Kita tidak punya banyak waktu." Maya mendekati simbol yang terukir di pintu dan mulai mengeluarkan alat-alat dari tasnya. "Aku akan melakukannya," katanya dengan keteguhan yang luar biasa. "Ardi, Pak Haris, kalian harus siap. Setelah ini, kita tidak akan bisa kembali. Pintu ini akan mengubah segala sesuatu di sekitar kita." Ardi merasakan getaran dari dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang sangat besar yang tengah terbangun. Tapi, apa yang akan terjadi setelah kita menghancurkannya? "Apakah kita benar-benar bisa menutupnya?" tanyanya, suara hampir putus asa. "Tidak ada yang tahu pasti," jawab Maya dengan tenang, "tapi jika kita tidak mencoba, semuanya akan hancur." Maya mulai bekerja dengan hati-hati, menggunakan alat untuk meletakkan simbol di pintu itu. Setiap gesekan dari alatnya menggema di ruang yang sunyi ini, seakan menandakan bahwa waktu yang tersisa semakin sedikit. Pak Haris berdiri di belakang, mengawasi dengan cemas, sementara Ardi berdiri dekat pintu, matanya terpaku pada simbol yang semakin terlihat mulai tergores. Namun, tepat saat Maya hampir selesai, suara gemuruh yang keras mengguncang seluruh gedung. Langit di atas gedung berubah menjadi gelap, dan bayangan gelap mulai merayap di sekitar mereka. Sesuatu yang lebih besar sedang terbangun. "Kita tidak punya waktu lagi," teriak Maya, menatap Ardi dengan mata yang penuh ketegangan. "Cepat, bantu aku." Tiba-tiba, pintu besi itu bergetar, dan suara-suara bisikan kembali terdengar, lebih keras, lebih nyata. "Kalian tidak bisa menghentikan kami." Bayangan yang mengikuti. Pintu besi bergetar hebat. Suara gemuruhnya seakan menggetarkan seluruh dasar gedung, menandakan bahwa kekuatan yang terperangkap di baliknya sudah bangkit sepenuhnya. Ardi berdiri kaku di tempatnya, matanya tak lepas dari pintu besar yang mengeluarkan aura yang sangat gelap dan mengancam. Bayangan gelap merayap di sepanjang dinding, semakin nyata, semakin dekat. Suara bisikan itu mengisi udara, menambah kegelisahan yang merayap di setiap sudut ruangan. "Kita harus cepat," teriak Maya, suaranya penuh ketegangan. "Waktu kita semakin habis." Dengan tangan gemetar, Maya terus menggoreskan alatnya pada simbol yang terukir di pintu. Ardi berdiri di belakangnya, matanya tidak pernah lepas dari bayangan-bayangan yang bergerak cepat, mengintai mereka. Setiap detik terasa seperti sebuah abad, dan rasa takut mulai merasuki tubuhnya. Apakah mereka akan berhasil menutupnya tepat waktu? Atau akankah mereka menjadi bagian dari bayangan itu? Pak Haris, yang sejak tadi berdiri di belakang mereka dengan wajah cemas, tiba-tiba melangkah maju, ada yang tidak beres. Suaranya terdengar datar, penuh peringatan. "Ini lebih dari yang kalian kira. Pintu itu, simbol itu, bukan hanya sekadar gerbang. Ini adalah jantung dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah terhubung dengan dimensi ini selama berabad-abad." Maya tidak berhenti bekerja. "Aku tahu. Itu sebabnya kita harus menutupnya. Jika tidak, kita akan menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan." Namun, bahkan sambil berbicara, dia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang mengamati mereka dari balik bayangan. "Ardi, bantu aku dengan alat ini." Maya menyerahkan salah satu alatnya yang menyerupai pahat kecil. "Kita harus mengikis bagian terakhir dari simbol ini, atau semuanya akan gagal." Ardi mengangguk dan dengan cepat bergerak mendekat. Tangannya masih gemetar, namun ia tahu bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan.
Mengambil alat yang diberikan Maya, Ardi mulai bekerja dengan hati-hati, meskipun perasaan tertekan yang luar biasa terus menguasai dirinya. Suara bisikan itu semakin keras, semakin dekat, seolah ada ratusan, ribuan suara yang bercampur menjadi satu. Namun, saat Ardi mulai menggoreskan alat itu ke simbol, pintu besi itu mengeluarkan suara keras, seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari dalamnya. Ardi hampir terjatuh, namun ia tetap berusaha untuk melanjutkan, takut jika ia berhenti, mereka akan kalah. Tiba-tiba, lampu-lampu di sekitar mereka berkedip dan padam seketika. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Ardi, hampir berbisik, sambil menatap ke sekeliling yang kini gelap gulita. "Tidak baik," jawab Pak Haris, wajahnya tampak semakin pucat. "Kita telah mengaktifkan sesuatu yang lebih buruk." "Bayangan itu bukan sekadar bayangan." "Apa maksudnya?" tanya Ardi, ketakutannya semakin nyata. "Apa yang sedang kita hadapi?" Pak Haris menelan ludah, wajahnya kini penuh dengan ketakutan yang nyata. Mereka yang terperangkap dalam dimensi itu, mereka tidak hanya menjadi bayangan. Mereka adalah bagian dari kekuatan yang ada di dalam sini. Mereka adalah makhluk yang telah terikat dengan pintu itu selama ini. Dan sekarang, mereka mulai bergerak ke dunia kita. Maya menggelengkan kepala. "Tidak. Kita harus menutupnya, kita harus menyelesaikan ini." Tapi suaranya tidak terdengar yakin. Kekuatan itu sedang menyatu dengan dunia kita. Jika kita gagal, semuanya akan hancur. Bukan hanya gedung ini, tapi seluruh dunia. Dimensi itu akan melahap kita. Tiba-tiba, dari kegelapan, suara langkah kaki terdengar, berat dan mantap. "Mereka datang," Pak Haris berkata dengan pelan, hampir tak terdengar, tetapi kata-katanya membawa kengerian yang mendalam. "Dan kita tidak bisa melawan mereka." Maya memfokuskan dirinya pada simbol di pintu. "Kita harus menyelesaikan ini. Kita harus menghancurkannya." Namun, saat alatnya menyentuh simbol sekali lagi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pintu itu bergetar hebat, dan tiba-tiba terdengar suara teriakan yang mengerikan, seakan berasal dari kedalaman bumi. Teriakan itu begitu mengerikan, membuat Ardi hampir terjatuh pingsan. "Itu suara mereka," kata Pak Haris, dengan suara gemetar. "Mereka yang terperangkap. Mereka sedang berusaha menghentikan kita. Kita harus cepat." Namun, bayangan-bayangan itu sudah mulai muncul, bayangan-bayangan yang terdistorsi, seperti sosok manusia namun tanpa bentuk yang jelas. Mereka melayang di udara, bergerak cepat tanpa suara, hanya meninggalkan jejak dingin yang menyesakan. Setiap kali bayangan itu mendekat, udara menjadi semakin berat, seakan ada sesuatu yang menghisap semua oksigen dari sekitar mereka. Ardi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bisa merasakan kehadiran mereka, sesuatu yang mengerikan, lebih dari sekadar hantu atau makhluk. Mereka adalah manifestasi dari ketakutan, dari kekuatan yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Ardi, tak mampu menahan kecemasannya lagi. Maya tidak menjawab langsung. Dia terus bekerja dengan tangan yang gemetar, namun dengan tekad yang semakin kuat. "Kita harus memaksa simbol ini untuk hancur. Jika tidak, semuanya akan hilang." Namun, tepat ketika Maya hampir berhasil menggoreskan alatnya ke bagian terakhir simbol, pintu itu meledak dengan suara keras, dan bayangan-bayangan itu mulai menyerbu ke ruang di sekitar mereka. Salah satu bayangan melayang mendekati Ardi dengan kecepatan yang luar biasa, menciptakan suara berdesing yang mengerikan. Pak Haris berteriak, "Jangan biarkan mereka mendekat."
lari. Namun, Ardi merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin dekat, semakin nyata, dan dalam sesaat, Ardi merasakan kekuatan tak terlihat merasuk ke dalam dirinya, mencuri seluruh kesadaran, menenggelamkan pikirannya dalam kegelapan yang mendalam. "Ardi!" teriak Maya, menariknya kembali. "Jangan biarkan mereka menguasaimu. Jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari mereka." Ardi terjatuh, hampir kehilangan kesadaran, tetapi sesuatu dalam dirinya terbangun, sesuatu yang tidak ingin ia biarkan pergi. Dengan usaha yang keras, ia memaksa tubuhnya untuk bangkit, berlari menjauh dari bayangan yang semakin dekat. "Cepat, kita harus menghancurkan simbol itu," teriak Maya sekali lagi, suara penuh ketegangan dan harapan. Ardi berlari menuju pintu, mencoba mengingatkan dirinya untuk tidak terjebak dalam bayangan itu. Pak Haris berlari di belakang mereka, menatap pintu yang semakin bergetar, seakan menahan kekuatan yang berusaha keluar dari dalamnya. Tiba-tiba, suara dari pintu itu bergema, dan saat itulah mereka mendengar suara, "Selamat datang di rumah baru kalian." Dunia yang terbalik. Langkah kaki mereka berderap cepat, menggema di lorong gelap bawah tanah gedung Juang 45. Pintu yang terkutuk itu, yang telah lama tersembunyi, kini terbuka lebar. Dari dalamnya, bayangan gelap yang semakin nyata menyusup keluar, menciptakan rasa ketakutan yang tak terucapkan. Ardi, Maya, dan Pak Haris berlari kencang, merasakan semakin dekatnya kehancuran. "Kita harus cepat," teriak Maya, melangkah cepat, matanya terfokus pada simbol yang semakin tergores. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka. Hancurkan simbolnya sebelum semuanya terlambat. Namun, pintu itu seakan tak lagi bisa dibendung. Suara gemuruh terdengar semakin keras. Seolah ada kekuatan besar yang bergerak di dalamnya, mencoba keluar dari penjara yang telah lama ada. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, semakin jelas, seperti wujud manusia, namun tanpa wajah, tanpa bentuk yang nyata. Mereka bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, dan setiap kali mereka mendekat, udara terasa semakin dingin, seakan energi dunia ini mulai terkuras. "Tidak ada waktu lagi," bisik Pak Haris, matanya penuh ketakutan. "Ini bukan hanya tentang kita. Apa yang terlepas dari pintu itu akan mempengaruhi seluruh dunia. Seluruh realitas bisa berubah jika kita gagal." Ardi merasakan jantungnya berdegup semakin kencang, terperangkap antara ketakutan yang mencekam dan dorongan untuk bertahan hidup. "Kenapa kita harus terus bertarung? Apa yang ada di balik pintu itu, Pak Haris?" tanyanya, suara yang hampir putus asa. "Apa yang akan terjadi jika kita gagal?" Pak Haris menoleh padanya dengan wajah yang serius, penuh kecemasan. Mereka adalah bagian dari dimensi yang lebih gelap. Jika pintu itu tetap terbuka, mereka akan mengubah segalanya. Mereka bisa memutarbalikkan dunia kita. Waktu, ruang, bahkan kehidupan dan kematian akan menjadi kabur. Maya terus menggoreskan alatnya ke simbol yang terukir di pintu. "Kita tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan mereka. Kita harus menghancurkan simbol ini sebelum mereka keluar sepenuhnya. Jika kita gagal, kita semua akan menjadi bagian dari mereka." Namun, tepat saat Maya hampir menyelesaikan pekerjaannya, sebuah suara memekakan telinga tiba-tiba menggema, menggetarkan seluruh ruang bawah tanah. Suara itu datang dari dalam pintu, lebih keras dari sebelumnya, seolah memanggil mereka dengan kekuatan yang tak terbayangkan. "Selamat datang di dunia baru kalian." Suara itu penuh dengan tawa yang menyeramkan, serasa datang dari kedalaman yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. "Waktumu telah habis, dan kalian telah membangkitkan kami.
Bayangan pertama muncul. Sosok tinggi, tak berbentuk, hanya sebuah silhouette gelap yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ardi menahan napasnya, tubuhnya terasa seperti dibekukan oleh rasa takut yang mendalam. Ini adalah mereka, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ini, makhluk yang terperangkap di dimensi itu? Maya mengangguk, matanya tetap terfokus pada simbol itu. Mereka adalah bayangan, entitas yang telah kehilangan bentuk dan menjadi bagian dari kekuatan itu. Mereka adalah hasil dari eksperimen yang dulu dilakukan di sini, dan kini mereka telah bebas. Bayangan itu bergerak cepat, melayang menuju Ardi. Kalian tidak bisa menghindar. Suara itu terdengar begitu jelas, datang dari dalam bayangan itu sendiri. Kami akan mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Ardi mundur, tubuhnya terasa lemah, tetapi Maya cepat menariknya menjauh. Jangan biarkan mereka mendekat. Maya teriak, matanya penuh tekad. Kita harus menghancurkan simbol itu. Jika kita tidak berhasil sekarang, semuanya akan hancur. Pak Haris memutar tubuhnya, memandang ke sekitar mereka dengan mata yang penuh rasa takut. Mereka sudah mulai mempengaruhi dunia di luar gedung ini. Pintu itu bukan hanya membangkitkan bayangan, tapi juga mengubah segala hal. Mereka dapat mengubah waktu, memanipulasi ruang, dunia yang kalian kenal akan terbalik. Dunia terbalik. Ardi menoleh dengan kebingungan. Apa maksudnya? Jika mereka sepenuhnya bebas, dunia ini akan menjadi tempat yang tak bisa dikenali lagi, jawab Pak Haris. Mereka bisa merusak struktur realitas, menghancurkan logika, mengaburkan batasan antara hidup dan mati. Apa yang pernah ada di dunia ini akan menjadi kabur, dan yang terperangkap akan hidup di dunia yang terbalik. Itulah akibatnya jika dimensi ini terhubung penuh dengan dunia kita. Saat itu, bayangan pertama bergerak lebih cepat. Kalian sudah membuka jalan, bisik suara itu. Dan sekarang, jalan itu tidak bisa dihentikan. Maya menarik Ardi ke samping, menghindari bayangan yang bergerak sangat cepat, mencoba menjauhi kekuatan yang mengintai. Kita tidak punya waktu untuk bicara, teriaknya, hancurkan simbol itu. Dengan napas yang tersengal-sengal, Ardi kembali menatap simbol yang hampir selesai tergores. Ini satu-satunya cara, kan? Tanya Ardi, berusaha mengingat semua yang telah dipelajari dari Maya dan Pak Haris. Jika simbol ini dihancurkan, mereka akan terjebak kembali di dimensi itu, kan? Ya, jawab Maya dengan pasti. Tapi ini akan sangat sulit. Kita harus memecah simbolnya sepenuhnya, dan itu akan menarik perhatian mereka. Mereka akan berusaha menghentikan kita. Kita harus cepat. Pak Haris berdiri di dekat pintu, menatap bayangan yang mulai muncul lebih banyak. Kalian harus segera melakukannya. Jika kita tidak selesai dengan simbol itu, kita semua akan terjebak dalam dunia yang terbalik. Jangan biarkan mereka menguasai kita. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak semakin cepat, mendekat dengan niat yang jelas. Kami akan mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Kami adalah bagian dari dunia ini sekarang. Tidak ada tempat yang aman bagi kalian. Maya memandang Ardi dengan wajah penuh tekad. Ini adalah momen terakhir kita. Jika kita gagal, semuanya akan hilang, termasuk diri kita. Dengan itu, Ardi kembali melangkah ke simbol yang tergores di pintu. Dengan tangan gemetar, ia mulai bekerja lebih cepat, memecah setiap bagian yang tersisa dari simbol itu, mengikisnya dengan alat tajam yang ia pegang. Maya berdiri di sampingnya, matanya tidak lepas dari bayangan yang semakin dekat. Pak Haris, dengan penuh peringatan, berdiri di belakang mereka,
menjaga mereka dari bayangan yang terus mengejar. "Jangan biarkan mereka mendekat," teriak Pak Haris. "Kita tidak punya banyak waktu." Saat Ardi hampir selesai menggoreskan alat ke bagian terakhir simbol, bayangan itu menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba-tiba, semuanya menjadi sangat gelap. Ardi merasakan sekelilingnya berputar, dunia terasa terbalik, seperti melayang di luar kendali. Maya berteriak, "Tidak!" Tiba-tiba, sebuah kilatan terang menyala di sekitar mereka. Simbol itu mulai terpecah, dan seketika itu juga, bayangan-bayangan itu melayang mundur, terlempar kembali ke dalam pintu yang kini tertutup rapat. Namun, pintu itu tidak menghilang begitu saja. Ia bergetar hebat, mengeluarkan suara mengerikan yang terdengar seperti jeritan dari kedalaman yang tak bisa dijelaskan. "Kita tidak selesai, Ardi," teriak Maya, "masih ada yang belum beres." Gerbang yang tak terbuka. Gemuruh dari dalam pintu besi itu semakin keras. Suara berdesir dan raungan mengerikan memenuhi udara, menggetarkan seluruh struktur gedung. Ardi, Maya, dan Pak Haris berdiri terengah-engah, berusaha menyatukan diri setelah upaya terakhir mereka untuk menghancurkan simbol itu. Pintu yang tadinya terkutuk kini kembali terkunci rapat, namun dunia di sekitar mereka tidak kembali seperti semula. Apa yang terjadi? Kenapa pintu itu belum tertutup? Ardi bertanya, suaranya penuh kecemasan. Ia merasakan perasaan cemas yang mendalam. "Kami sudah menghancurkan simbolnya, seharusnya itu bisa menutup mereka." Maya, yang masih berdiri terengah-engah, menatap pintu dengan penuh ketegangan. Itu bukan simbolnya yang benar-benar menjadi kunci, jawabnya, suaranya terputus-putus. "Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang terhubung dengan pintu ini, sesuatu yang bahkan lebih tua daripada yang kita bayangkan." Pak Haris mengerutkan dahi, matanya berfokus pada pintu yang kini mengeluarkan cahaya merah yang sangat menyilaukan. Pintu ini bukan hanya gerbang. Ini adalah titik pertemuan antara dunia kita dan dimensi yang jauh lebih gelap. Bayangan-bayangan itu, yang sempat mundur setelah upaya mereka menghancurkan simbol, kini mulai bergerak kembali. Namun kali ini, mereka tidak lagi sekadar menyerupai sosok manusia tanpa bentuk. Mereka kini mulai meretas batasan ruang dan waktu, menciptakan ilusi-ilusi yang semakin menakutkan. "Kami akan kembali," terdengar suara yang terdalam, penuh keputusasaan. "Tak ada yang bisa menghalangi kami." Ardi merasa tubuhnya kembali dibekukan oleh rasa takut yang semakin dalam. Kita tidak bisa mengalahkan mereka," tanyanya, hampir putus asa. Maya menggigit bibirnya, merasakan bagaimana dunia di sekitar mereka mulai bergeser, berputar. "Kita bisa, tetapi kita harus memahami satu hal, mereka bukan sekadar makhluk. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, entitas yang ada di luar pemahaman kita. Dan kekuatan itu terikat erat dengan pintu ini." Pak Haris menatap pintu yang semakin bersinar itu, matanya penuh dengan kerisauan. Pintu ini, dia menelan ludah, terlihat berpikir keras, bukan hanya gerbang fisik. Ini adalah saluran bagi kekuatan dari dunia lain. Setiap kali kita mencoba menutupnya, kita membuka celah yang lebih besar. Maya terdiam, menyadari sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Jika kita tidak menghentikannya di sini, di saat pintu ini hampir tertutup, maka mereka akan kembali sepenuhnya. Mereka tidak hanya akan membanjiri dunia kita, tapi mereka juga akan membawa serta dunia mereka ke sini. Bayangan-bayangan itu bergerak semakin dekat, menggerayangi lorong-lorong gelap. Suara mereka mulai bergema semakin kuat, menembus udara, hingga terasa seperti teror yang tak terelakkan. "Kami tidak akan pergi.
Kami akan terus mengikutimu. Dunia kalian akan berubah, dan kalian akan menjadi bagian dari kami. Ardi merasakan udara semakin tebal, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menekan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ardi, nada suaranya bergetar. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan mereka? Ada satu cara, jawab Maya, nadanya penuh dengan ketegangan. Tapi itu berisiko. Kita harus menemukan pusat energi yang menghubungkan pintu ini dengan dimensi mereka. Pak Haris menatap Maya dengan cemas. Pusat energi? Apa yang kamu maksud? Ada inti yang menghubungkan keduanya, jawab Maya cepat, matanya mulai berbinar dengan pemahaman yang mendalam. Sesuatu yang lebih kuat dari simbol yang kita coba hancurkan. Jika kita bisa memusnahkan inti itu, kita bisa memutuskan saluran antara dunia kita dan dunia mereka. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sebuah ledakan cahaya yang sangat terang memancar keluar dari pintu itu, membuat mereka terjatuh ke belakang. Cahaya itu sangat panas, seolah-olah dunia mereka mulai meleleh di bawahnya. Bayangan-bayangan itu, yang tadinya mengambang di sekitar mereka, kini berubah menjadi bentuk yang lebih nyata. Mereka mulai muncul satu persatu, seakan mereka adalah manifestasi dari rasa takut dan kehancuran. Kalian terlalu terlambat, suara yang lebih dalam dan lebih mengerikan bergema, seolah berasal dari kedalaman yang tak dapat dijelaskan. Pintu ini sudah membuka jalan kami. Dunia kalian sudah terhubung dengan kami. Pak Haris menjerit, tidak. Kami tidak akan membiarkan kalian keluar. Namun, bayangan itu hanya tertawa, suara tawa yang mengguncang seluruh dunia di sekitar mereka. Kalian tidak bisa menghalangi takdir, bisik salah satu bayangan. Dimensi kami sudah memasuki dunia kalian. Waktu dan ruang sudah bergeser. Tak ada yang bisa menahan kami. Maya berlari menuju pintu, matanya penuh keteguhan. Kita harus menemukan pusatnya, serunya, sambil menarik Ardi dan Pak Haris. Kita harus segera ke ruang utama. Ada satu tempat di bawah gedung ini, di tempat percobaan pertama dilakukan. Jika kita bisa sampai ke sana, kita bisa menghancurkan inti itu. Dengan cepat, mereka berlari melalui lorong gelap yang semakin sempit, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap langkah mereka seolah diperhitungkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, mereka tahu, mereka hanya memiliki sedikit waktu lagi. Pak Haris memimpin jalan, berusaha mencari pintu tersembunyi yang mengarah ke ruang eksperimen pertama, tempat yang menurut legenda menjadi asal mula dari semua bencana ini. Kami harus menemukan tempat itu, sebelum semuanya benar-benar terbalik. Namun, jalan yang mereka tempuh semakin tidak menentu. Lorong-lorong yang dulu mereka kenal kini terasa asing, seolah-olah gedung ini mulai berubah bentuk, mengikuti kehendak kekuatan yang telah dibangkitkan. Apa yang sedang terjadi? Tanya Ardi, gemetar. Gedung ini tidak seperti dulu. Ini terasa seperti dimensi lain. Itulah yang mereka lakukan, jawab Maya, nadanya tegang. Mereka mulai memutarbalikkan ruang ini, merusaknya. Jika kita tidak segera menemukan pusatnya, seluruh dunia kita akan terbalik. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak lebih cepat, mengikuti mereka dengan langkah yang semakin teratur, semakin memaksa mereka untuk semakin cepat. Kami tidak akan membiarkan kalian pergi. Suara mereka menjadi lebih keras, lebih mendalam, seakan menggema melalui dinding-dinding gedung yang kini terasa lebih hidup. Mereka akhirnya sampai di pintu yang tersembunyi di ujung lorong. Pintu itu terbuat dari besi hitam, berlumut, dan penuh dengan simbol yang lebih mengerikan daripada yang mereka temui sebelumnya. Disinilah pusatnya,
Maya berkata dengan suara pelan, namun penuh dengan tekad. Ini adalah inti yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia kita. Kita harus menghancurkannya sebelum pintu ini terbuka sepenuhnya. Namun, saat mereka membuka pintu itu, mereka tidak siap untuk apa yang akan mereka temui. Episode 8 berakhir dengan ketegangan yang luar biasa. Pintu yang mereka buka membawa mereka ke pusat energi yang lebih gelap dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Apakah mereka dapat menghancurkan inti itu tepat waktu? Ataukah mereka justru akan terjebak dalam dunia yang telah terbalik? Gerbang yang tak terbuka, lanjutan. Pintu hitam yang tersembunyi di ujung lorong itu terbuka dengan suara berderak keras, seolah mengeluh karena sudah terlalu lama terpendam. Maya, Ardi, dan Pak Haris tertegun sejenak menatap ruang yang terbuka di hadapan mereka. Ruangan itu tidak tampak seperti bagian lain dari gedung Juang 45 yang mereka kenal. Dindingnya diselimuti lumut tebal dan retak-retak, namun ada sesuatu yang lebih aneh di sana. Ada pola-pola geometris yang tak terjelaskan, seolah-olah ruang itu sendiri adalah manifestasi dari dimensi lain. Cahaya aneh berpendar dari sudut-sudut ruangan, membuat bayangan-bayangan yang bergerak di sana tanpa hidup. Ini bukan tempat biasa, ujar Maya pelan, matanya terfokus pada simbol-simbol yang terukir di dinding. Ini tempat yang pertama kali digunakan untuk eksperimen yang membuka pintu dimensi ini. Pak Haris merasakan tubuhnya semakin kaku, seakan ruangan itu memengaruhi setiap sarafnya. Ini adalah inti dari segalanya. Pusat energi yang menghubungkan dunia kita dengan dunia mereka. Wajahnya memucat. Kita harus cepat. Jika kita gagal, tak hanya gedung ini yang akan hancur, seluruh dunia akan terjerumus ke dalam kegelapan mereka. Ardi menelan ludah, merasakan hawa dingin yang semakin menyelimuti tubuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Kita harus menghancurkan pusat energi ini, jawab Maya dengan tegas. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan mereka. Namun, saat Maya melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, sebuah suara menggema di sekitar mereka, lebih keras dari sebelumnya. Kalian tidak bisa menghentikan takdir. Tiba-tiba, siluet gelap muncul di tengah ruangan. Dunia ini sudah terhubung dengan kami. Tak ada lagi jalan mundur. Suara itu seperti berbisik langsung ke dalam pikiran mereka, menghujam jauh ke dalam hati mereka. Kalian sudah membuka gerbang, dan sekarang kalian akan membayar harganya. Bayangan itu berputar dengan kecepatan luar biasa, semakin cepat, semakin dekat. Namun, Maya tidak mundur. Kita harus tetap fokus, bisiknya, sambil mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya, sebuah batu bertuliskan simbol yang sama dengan yang ada pada pintu. Batu ini adalah kunci. Jika kita menempatkannya di pusat energi ini, itu akan menghancurkan jalur dimensi mereka. Namun, bayangan-bayangan itu bergerak lebih agresif. Salah satu bayangan yang besar dan gelap melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa, namun Pak Haris dengan cepat menarik Ardi dan Maya ke samping. Jangan biarkan mereka mendekat, teriak Pak Haris. Kita hampir sampai. Tunggu, teriak Ardi, matanya terbelalak, menatap ke arah bayangan yang tiba-tiba berhenti, lalu mulai melarut di udara, seolah menyatu dengan atmosfer ruangan. Ada sesuatu yang aneh. Ardi menatap batu yang dipegang Maya. Apakah batu itu cukup kuat untuk menghancurkan mereka? Batu ini adalah artefak kuno, jawab Maya sambil berjalan lebih dekat ke pusat energi, tapi kita tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik. Kita membutuhkan keseimbangan. Batu ini harus ditempatkan tepat pada titik pusat, atau semuanya akan semakin parah.
Pak Haris terlihat semakin cemas. Jangan salah langkah. Jika kamu meletakkannya di tempat yang salah, kita bisa membuka lebih banyak gerbang, atau bahkan membuka portal langsung ke dunia mereka. Saat Maya melangkah maju, ruangan itu mulai bergetar. Simbol-simbol di dinding berpendar lebih terang, dan suara bisikan itu semakin keras. Suara dari bayangan itu semakin dekat, seolah menggerogoti ruang sekitar mereka. Kalian akan menjadi bagian dari kami, bisik mereka dengan suara yang berlapis-lapis. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Maya hampir sampai di pusat energi, titik di tengah ruangan yang dikelilingi oleh lingkaran simbol-simbol kuno yang berkedip-kedip. Batu yang ia pegang semakin terasa panas, memancarkan energi yang kuat, namun itu tidak cukup untuk mengalahkan kekuatan bayangan yang semakin kuat. Kita harus bertindak cepat, teriak Maya, tubuhnya mulai gemetar, namun ia tidak berhenti. Tiba-tiba, bayangan terbesar melesat, menabrak Maya dan hampir membuatnya terjatuh. Tidak, teriak Pak Haris, berlari untuk menolong Maya, tetapi bayangan itu memegangnya dalam genggamannya yang dingin, mencengkram tubuhnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Maya terpelanting ke samping, namun dengan cepat ia bangkit, menatap bayangan yang kini berdiri di hadapannya dengan senyum jahat yang tak bisa diungkapkan. Kalian tidak bisa mengalahkan kami, bayangan itu berkata dengan suara bergetar. Kami adalah bagian dari dimensi yang lebih besar. Jika kalian menghancurkan pusat ini, kalian hanya akan mempercepat kehancuran kalian sendiri. Ardi, yang terbelenggu rasa takut, akhirnya menemukan kekuatannya kembali. Maya, teriaknya. Sekarang, letakkan batu itu. Dengan langkah mantap, Maya akhirnya menempatkan batu itu di tengah-tengah lingkaran simbol, dan seketika itu, sebuah ledakan cahaya yang sangat terang menyelimuti seluruh ruangan. Semua bayangan itu terhenti sejenak, terbakar dalam cahaya yang sangat kuat. Namun, ketegangan itu tidak berlangsung lama. Bayangan yang tadinya besar mulai berpecah, menghilang dalam kilatan api yang menakutkan. Namun, saat Maya berdiri dengan napas terengah-engah, ruangan itu tidak kembali seperti semula. Pusat energi itu mulai bergetar hebat, dan seluruh gedung terasa seperti runtuh, seperti ada sesuatu yang terlepas dari tempatnya. Tidak. Ini belum berakhir. Maya berteriak, matanya terbuka lebar dengan kesadaran yang mengerikan. Bayangan terakhir muncul dari kegelapan, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kalian hanya memperlambatnya, bukan menghentikannya, bisik suara itu dari dalam bayangan, pintu ini tidak akan tertutup selamanya. Kalian sudah membuka jalan yang tidak bisa ditutup. Ardi merasa tubuhnya kembali lemas, tetapi Maya tidak mundur. Kita harus menemukan cara untuk menutupnya selamanya. Episode 8 berakhir dengan ketegangan yang semakin memuncak. Pusat energi yang terhancurkan itu tidak cukup untuk menghentikan ancaman yang lebih besar. Bayangan-bayangan itu kembali bersatu, dan dunia mereka semakin dekat dengan kehancuran total. Apakah mereka akan berhasil menutup gerbang yang telah terbuka, atau dunia mereka akan terperangkap selamanya di dalam kegelapan? Gerbang terakhir. Gedung Juang 45 bergetar semakin kuat. Langit di luar tampak bergelora dengan awan hitam yang tak berbentuk, seperti diselimuti oleh bayangan-bayangan yang mengerikan. Di dalam ruangan pusat energi, Maya, Ardi, dan Pak Haris berdiri terengah-engah, memandang bayangan yang kembali berkumpul menjadi satu wujud raksasa yang menyeramkan. Bayangan itu kini lebih besar, lebih kuat, dan lebih gelap daripada sebelumnya. Seolah mengonsumsi seluruh cahaya yang ada di sekitar mereka. Kalian tak akan bisa melarikan diri, suara dari bayangan itu menggelegar, seakan datang dari setiap sudut ruangan. Gerbang ini sudah terbuka.
Tidak ada yang bisa menutupnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Maya menatap dengan mata yang penuh tekad, namun hatinya masih dipenuhi keraguan. Kita masih bisa melakukannya, Ardi. Kita tidak boleh menyerah. Kita hanya butuh waktu sedikit lagi. Waktu? Tanya Ardi, hampir putus asa. Apakah waktu masih ada untuk kita? Kita sudah hampir gagal tadi. Pak Haris, yang tampaknya semakin lelah dan cemas, menyeringai masam. Ini lebih buruk dari yang kita kira. Tidak hanya mereka yang bebas. Dimensi ini, dunia ini, mereka mulai terhubung kembali satu sama lain. Maya menoleh padanya, matanya berkilat tajam. Apa maksudmu? Ini bukan hanya soal bayangan-bayangan itu, jawab Pak Haris, suara terengah. Ini tentang struktur realitas itu sendiri. Jika gerbang ini tetap terbuka lebih lama lagi, dunia kita akan mulai menyatu dengan dunia mereka, seperti dua dunia yang berusaha melintasi batas satu sama lain. Dan saat itu terjadi, akan sangat sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hayalan. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar keras sekali, dan suara gemuruh terdengar menggelegar. Bayangan raksasa itu mulai merayap menuju mereka, menyatu dengan lantai dan dinding gedung, menciptakan ilusi yang semakin mengaburkan kenyataan. Setiap langkah bayangan itu membuat ruang semakin terdistorsi, dinding menjadi melengkung, langit-langit menjadi gelap, dan cahaya yang dulu ada di ruangan itu kini hanya bercahaya samar, seperti sebuah mimpi buruk. Maya, teriak Ardi dengan suara yang terbata. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara untuk melawan mereka. Maya menggigit bibirnya, berpikir keras. Ada satu cara lagi. Kita harus pergi ke ruang bawah tanah. Ke tempat percobaan pertama. Kita bisa menghancurkan sumber kekuatan mereka di sana. Pak Haris menatap dengan terkejut. Ruang bawah tanah? Itu sudah lama terkubur. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. Namun, Maya tetap tegas. Itu adalah tempat pertama kali gerbang ini dibuka. Tempat di mana energi itu pertama kali dipancarkan. Jika kita bisa sampai ke sana dan menghancurkan sumber energi tersebut, kita bisa memutuskan saluran itu dan menghentikan semuanya. Pak Haris merasakan kegelisahan yang semakin menguasai dirinya. Tapi, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Gedung ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Kami bahkan hampir tidak bisa bertahan di sini. Maya menggelengkan kepala. Kita tidak punya pilihan. Dengan cepat mereka berlari menuju lorong gelap yang mengarah ke ruang bawah tanah. Namun, semakin mereka berlari, semakin mereka merasakan kehadiran bayangan itu di setiap sudut gedung. Suara langkah kaki yang tak terlihat semakin mendekat. Mereka mendengar bisikan-bisikan yang terdengar seperti dari dalam tanah, dari kedalaman yang sangat jauh. Kami akan mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Suara itu semakin mengerikan, seolah datang dari setiap dinding dan lantai. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Maya dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka terus berlari, menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, tempat yang dahulu digunakan untuk percobaan pertama yang membuka gerbang ini. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Jika mereka gagal, tidak hanya gedung Juang 45 yang akan hancur, seluruh dunia mereka akan hilang ke dalam dimensi yang lebih gelap. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu besar ruang bawah tanah, mereka menemukan bahwa pintu itu tertutup rapat. Seakan ada kekuatan yang menahan mereka, tidak membiarkan mereka masuk. Maya mencoba menarik pintu itu, namun tidak bisa. Kita harus masuk. Ini adalah satu-satunya cara.
Pak Haris berusaha membantu, namun semakin lama mereka mencoba, semakin kuat pintu itu menahan mereka. Ini tidak normal, katanya dengan cemas. Pintu ini seperti dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Ardi, yang hampir putus asa, menatap pintu itu dengan penuh tekad. Maya, apakah ada cara lain? Apa yang kita lakukan jika kita tidak bisa membuka pintu ini? Maya berdiri dengan tenang sejenak, menyadari sesuatu yang penting. Ada kunci, katanya. Kunci itu ada di dalam diri kita. Kita harus menghubungkannya dengan energi yang ada di sini, mengaktifkan pusat kekuatan yang tersembunyi. Maya menatap simbol yang ada di dinding sekitar pintu. Ini adalah jejak dari kekuatan yang pertama kali dibangkitkan. Kita harus mengaktifkannya dengan kekuatan pikiran. Masing-masing dari kita memiliki peran dalam menghancurkan pusat ini. Maya mulai memfokuskan pikirannya, berusaha menghubungkan dirinya dengan energi yang ada di ruang bawah tanah ini. Perlahan-lahan, dia merasakan aliran energi yang menyusup ke dalam tubuhnya. Pak Haris dan Ardi mengikuti, menutup mata dan mencoba merasakan apa yang Maya rasakan. Tiba-tiba, pintu itu mulai bergerak perlahan, dengan suara berderak yang menakutkan. Cahaya merah yang menyelimuti ruang bawah tanah semakin terang, dan dengan satu dorongan kuat, pintu itu akhirnya terbuka. Namun, begitu pintu terbuka, ruangan itu menyambut mereka dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka duga. Ruangan tersebut penuh dengan simbol-simbol dan struktur energi yang tampaknya menghubungkan dua dunia, dunia mereka dan dimensi bayangan. Dan di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah objek besar, sebuah batu hitam, berkilau gelap, yang mengalirkan energi yang sangat kuat, seolah-olah itu adalah sumber dari semua kekuatan gelap yang mereka hadapi. Ini pusatnya, kata Maya dengan napas terengah-engah. Kita harus menghancurkannya sekarang, sebelum semuanya terlambat. Namun, begitu mereka melangkah maju, bayangan terakhir muncul dari kegelapan, menutupi seluruh ruangan. Kalian sudah terlambat. Suara itu bergema keras. Ini adalah akhir kalian. Akhir dari segalanya. Suasana di ruang bawah tanah Gedung Juang 45 terasa sangat berat. Di tengah ruangan yang gelap, sebuah batu hitam besar mengeluarkan cahaya merah menyala yang memancar ke segala arah. Energi yang dipancarkan dari batu itu begitu kuat, hingga udara terasa tebal dan menekan. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, mengelilingi mereka seperti makhluk yang haus akan darah. Ini adalah titik terakhir, kata Maya, napasnya terengah-engah. Jika kita gagal di sini, dunia kita tidak akan pernah sama lagi. Kita harus menghancurkan pusat ini. Namun, bayangan besar yang menjulang di tengah ruangan itu tiba-tiba menggerakkan tangannya. Kalian terlalu lemah, suara itu bergema. Dimensi ini sudah terhubung. Kalian sudah membuka gerbang. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Maya merasakan ketegangan yang sangat kuat. Tidak. Kami masih punya waktu. Kami hanya perlu menghancurkan batu ini sebelum semuanya terlambat. Mata Maya mulai berpendar dengan cahaya biru, fokusnya terpusat pada batu hitam yang memancarkan energi gelap itu. Pak Haris berlari ke depan, menatap dengan penuh tekad. Kita hanya punya satu kesempatan. Jika kita ragu, semuanya akan hancur. Namun, bayangan itu tidak berhenti bergerak. Mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan angin yang sangat kuat, menghalangi jalan mereka. Maya terjatuh karena kecepatan angin yang datang begitu cepat. Maya, teriak Ardi, berlari menuju Maya, menariknya kembali ke tempat yang lebih aman. Jangan jatuh. Kita tidak punya waktu, jawab Maya, sambil menggenggam batu itu dengan kedua tangannya,
Kita harus mengaktifkan pusat energi ini sekarang. Bayangan itu mulai membesar, menyelimuti mereka dengan kegelapan yang sangat pekat. Kalian akan menjadi bagian dari kami, bisik suara bayangan dengan sangat dalam. Kalian akan menjadi bagian dari dunia kami. Kami akan memakan dunia kalian. Tidak. Maya berseru keras, berusaha menggenggam lebih erat batu hitam itu, merasakan aliran energi yang sangat kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Kita harus melawan. Maya mulai meletakkan batu itu pada pusat energi yang ada di bawah batu hitam, menghubungkannya dengan pusat kekuatan dimensi ini. Sebuah ledakan besar terjadi. Listrik dan api menyambar ke segala arah, menghantam dinding-dinding ruangan, membuat gedung bergetar hebat. Pak Haris menahan tubuhnya agar tetap berdiri, berusaha untuk tetap tenang. Jangan berhenti, Maya. Jangan berhenti. Namun, bayangan itu mulai menyerang lebih cepat. Salah satu bayangan besar muncul di depan mereka, menabrak Maya dengan kekuatan yang luar biasa. Maya terlempar ke dinding, tubuhnya terasa terhantam keras, dan kepalanya berputar. Maya! Ardi berteriak, berlari ke arah tubuhnya yang terjatuh, tetapi bayangan itu memegangnya, membuat Ardi tidak bisa bergerak. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu. Maya, meskipun terluka parah, berusaha untuk bangkit. Dengan satu kekuatan terakhir yang tersisa, Maya memfokuskan pikirannya, menyentuh batu itu sekali lagi. Dengan penuh tekad, dia mengucapkan kata-kata kuno yang telah dipelajarinya dari buku yang ditemukan di ruang arsip gedung. Skrip ini adalah kekuatan yang telah ada sejak zaman dahulu, dan aku akan menghancurkannya jika harus merenggut hidupku. Cahaya putih menyelimuti tubuh Maya dan batu itu, menyebar ke seluruh ruangan dan mengalahkan bayangan yang menyerang mereka. Batu hitam itu mulai retak, dan energi gelap yang mengalir darinya berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Bayangan itu meronta-ronta, berusaha untuk melepaskan diri dari cahaya yang semakin kuat. Tidak, ini tidak mungkin. Suara bayangan itu terdengar semakin lemah, semakin hilang. Namun, sebuah ledakan besar memecah kegelapan, seperti sebuah kilat yang menyambar seluruh gedung. Semua bayangan itu terhapus begitu saja, menghilang seperti kabut. Pintu dimensi itu mulai tertutup dengan cepat, dan segala energi yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia bayangan mulai lenyap. Ardi dan Pak Haris berdiri terengah-engah, menatap Maya yang terjatuh ke lantai, tubuhnya lemah dan penuh luka. Maya! Bisik Ardi, sambil berlari mendekat. Maya tersenyum lemah, matanya mulai meredup, namun dia masih sempat berbicara. Kita berhasil. Suaranya hampir tidak terdengar, gerbang itu sudah tertutup. Dimensi itu sudah tertutup. Kita selamat. Pak Haris menundukkan kepala, wajahnya penuh rasa syukur, namun juga kesedihan yang dalam. Kita harus pergi sebelum gedung ini hancur lebih jauh lagi. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Maya, Ardi, dan Pak Haris keluar dari ruang bawah tanah yang mulai runtuh. Gedung Juang 45, yang dulu menjadi simbol perjuangan dan kebanggaan, kini hancur perlahan-lahan. Namun, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menghentikan kegelapan yang mengancam dunia. Saat mereka keluar dari gedung yang porak-poranda, langit mulai cerah kembali. Kegelapan yang menutupi langit perlahan menghilang, dan dunia mereka mulai kembali seperti semula. Namun, meskipun dunia mereka selamat, Maya, Ardi, dan Pak Haris tahu bahwa ancaman lain mungkin selalu mengintai. Kita berhasil, kata Ardi pelan, sambil menatap gedung yang mulai hancur di belakang mereka. Tapi kita tahu, ini belum berakhir. Maya tersenyum lemah, meskipun tubuhnya sangat lelah. Mungkin.
Tapi kita telah menunjukkan bahwa meskipun kegelapan datang, kita tetap bisa bertahan. Dan kita akan selalu siap, Pak Haris menambahkan, matanya melihat ke depan, ke horizon yang cerah setelah badai. Tidak ada yang bisa menghentikan kita selama kita bersama.